Tuh, mereka lagi kegiatan pada tandur. Jadi panen raya. ulangan ngadahar biasna wungkul. Takal pare teu wawuh, taneuh teu wawuh. Ya. Jadi anak-anak kenalkan pada tanah, air, udara, tanam-tanaman yang ada di sekitarnya yang bisa menghidupi mereka setiap hari. Kade, sawah untuk anak kampung itu adalah sumber kehidupan, bukan sumber kenakalan. Sawah dijual ke meuli motor. Nah, kusabab teu wawuh ka sawah. Karena tidak kenal dengan pohon padi, nggak kenal dengan beras. Sehingga karena nggak kenal, asing dijual buat beli motor karena kenalnya sama motor. Ya Bu, Bawa ke sini saya bawa dulu. amankan sawah-sawah Ibu. Di sini jarwalan baru dah. Ke sana Bapak pulang. Oh ya. Ini anak-anak sini. Campur. Campur. Ada anak sini ada. Kalau ini yang seragam ini, Iya. anak sini. MI. Ya, kita sedang ada di Yayasan Darul Daar El Ilmi. Itu Darul Ilmi sebenarnya ya. Itu rumah ilmu. Ya bahasa Indonesianya rumah ilmu. Gitu. Jadi ini saya kesini karena mengagumi sekolah ini yang mudah-mudahan nanti dibangun di atas dasar idealisme dan falsafah yang benar. Falsafah pendidikan yang benar yang bertumpu pada kekuatan lingkungan, pada semangat zaman dan kekuatan anak-anak didik kita. Ini lahannya landscape-nya hebat banget. Ini landscape yang sebenarnya ada dalam mimpi saya. Ya, ada dalam mimpi saya, termasuk ini saya ada 2 sekolah yang tempatnya bagus. Yang satu itu di situ tuh ada, di mana SMP Al Ghazali itu tempatnya bagus juga tuh. Tapi masih satu bentangan dengan ini. Makanya ini saya minta ke ketua yayasan ini Pak Agus, ini PNS juga. Ini Pak Agusnya di inspektorat ya? Ya. Inspektorat. Ini istrinya ini. Haji Lulu. Haji Lulu ini dulu guru PAI. Guru PAI di SMP. Pindah ke ke Kemenang. Bukan. Jadi pengawas. Pengawas, pindahnya ke pengawas. Jadi pindah ke pengawas di bawah Kemenang. Dan tapi bekerjanya untuk ngawasin SMP. Untuk saya bantu saya di Dinas Pendidikan mengawasi pendidikan agama Islam di SMP. Dan beliau berdua ini keren. Saya kagum karena saya pengen seperti ini, belum kesampaian mereka udah melangkah. Sekolahnya hebat. Tinggal nanti ini tanahnya di landscaping. Jadi ini nanti bangunannya seperti apa, karena kesalahan sekolah-sekolah di kita baik swasta maupun negeri itu kadangkala bangun itu karena tidak mempunyai master plan yang bagus, landscapingnya tidak tepat. Sering bangunan itu asal ada tanah kosong diisi, ada tanah kosong diisi. Padahal kalau menurut saya landscaping itu penting untuk membuat sebuah bangunan. Jadi biar ada ruang terbuka, ada tempat bermain, ada tempat tumbuhan hijau gitu. Ada kelas-kelas yang mempunyai daya dukung lingkungan yang hebat, daya dukung udara yang hebat, daya dukung tempat bermain yang hebat. Ini saya kalau mengamati ini sih punya idealisme ya, punya visi, sehingga seperti hari ini anak-anaknya sini deh, sini.
Ini sayang. Ini kelas berapa nih? Kelas berapa? Kelas 1 baru masuk. Ini kelas 1 baru masuk. Ini di sini lagi bikin Pot dari barang bekas. pot. Ini ya. dari barang bekas. Ini dari Bekas kopi. bekas kopi ini ya Untuk bukan plastik sih, ini kertas. Kertas ya. Ini kan sampah-sampah yang bisa masih digunakan lagi, ada bisa di reuse ya, digunakan lagi untuk hiasan. Dan anak-anak kita itu harus dilatih dari hal-hal seperti ini, dari sampah-sampah yang dipandang menjadi masalah tapi bisa dijadikan alternatif oleh kita. Anak-anak melihat masalah ini menjadi sesuatu yang harus dipecahkan. Inilah kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Nah, dari sini mereka kelak kalau udah terlatih kreativitasnya dan daya kritisnya, kemampuan menyelesaikan masalah, maka bukan hanya sampah bekas gelas-gelas ini yang dia bisa selesaikan, tapi dia akan bisa menyelesaikan berbagai macam masalah yang ia jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang harus dilatih, daya nalar kritis, kreativitas, dan inovasi. Nah, ini adalah jalan untuk mendidik mereka agar menjadi anak-anak yang kreatif, solutif, gitu. Jadi nanti nggak bingung lagi tamat sekolah masih bingung mecahin masalah kehidupan. Ya, namanya siapa? Siapa sayang? Namanya siapa? Ini Dafa. mic-nya. Hah? Dafa. Siapa? Dafa. Waduh, Dafa. Kopiahnya yang benar. Nah, sok bikin Ya, terusin. dilanjut ya sayang ya. Ya. Bapak Seneng nggak sekolah di sini? Seneng nggak sekolah di sini? Ini ibu guru atau mama-mamahnya? pembimbingnya. Pembimbingnya. Kita siapkan 5 untuk satu Oh, pembimbing. kegiatan. Ini Sama pembimbing dari mana dari ini? dan Oh, inilah pentingnya sekolah-sekolah ini di sini ya. Bukan hanya mereka membuat menjadikan sampah menjadi barang yang bermanfaat, mereka telah menjadikan ekosistem pendidikan dengan baik, melibatkan orang tua dalam proses pendidikan. Karena pendidikan tanpa keterlibatan orang tua itu nol, omong kosong ya. Sekolah-sekolah pengen maju seperti apapun, orang tuanya nggak pernah bekerja sama dengan sekolah, nggak akan berhasil. Itu kunci, karena pendidikan itu adalah kerjasama. Pendidikan itu kemitraan dalam segala hal. Jadi orang tua, guru, dan masyarakat harus bersama-sama bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak. Menciptakan lingkungan bersama, proses pembelajaran bersama. Ini kan didukung oleh orang tua. Gitu ya. Hebat lah pokoknya. Bapak pokoknya mohon Jadi saya nggak sampai sia-sia tuntas. ya, sekolah-sekolah saya diawasin oleh Bu Lulu, Bu Haji Lulu. Bapak mohon berkenan untuk melihat seluruh rangkaian. Ini sekolah di mana ini? Ini di sini. Darul Ilmi. Oh ya, kue batik dari Darul Ilmi. Ini melukis apa? Mewarnai ya? Iya, mewarnai. Mewarnai. Ini kelas berapa nih? Hah? Angkatan pertama Bapak ini 7 orang mujahid luar biasa. Oh, Angkatan jadi angkatan pertama itu. pertamanya 7 orang. 7 orang. Jadi bikin sekolahnya kayak gitu. Jadi murid pertamanya cuma 7 orang. Dan ini adalah as-sabaqunal awalun. Betul. Ya, ini kopiahnya terlalu gede ting nih Pak Yai. Pak Haji, siapa namanya? Aduh, lihat dulu. Namanya siapa? Hah? Namanya Fahri, kelas 4. Kamu sekelas cuma 7 orang. 7 orang, tapi belajarnya benar. Nama wali kelasnya siapa? Heeh. Oh ya, gurunya siapa? Karena di FMM ya, guru kelas ya. Siapa? Bu Alfi, ini. Ini. Oh, ibu orang sini. Iya. Orang sini. Saya semuanya 14 orang memberdayakan Pasawahan. Pasawahan, guru-gurunya orang sini. Iya. Ini adalah murid angkatan pertama. Angkatan pertama. Bu Alfi baru masuk tahun ini. Baru masuk. Angkatan pertama kelas 4 ya. Ini kopiahnya terlalu gede Pak Haji. Harusnya nomor berapa ini, nomor berapa? Ini nomor 6, ini mah buat sama saya juga gedean. Harusnya nomor 3 kayaknya. Hah? Apa kopiah bapaknya? Harusnya nomor berapa? Oh, nomor 6. Ini yang melukis apa nih? Hah? Ini mah mewarnai ya? Mewarnai betul.
Kalau ininya dari mana? Kita masih mengandalkan pihak lain. Emang udah ada yang nyiapin lah ya? Sudah ada yang nyiapin. Sekarang di online serba mudah, serba cepat. Ini siapa? Gambar apa ini? Gambar di mana? Ini anak perempuan, anak laki-laki. Ini gambar apa ini? Lampu. Fahri ya? Senang sekolah di sini? Enggak takut, cuman 7 orang muridnya. Enggak, betah ya? Senang ya? Hanya suka itu enggak? Suka tandur enggak? Suka ini tanam-tanaman di sini sekolahnya. Jadi Tandur ini adalah sekolah swasta. Sekolah swasta, kemudian di bawah Kementerian Agama, tapi karena pikiran-pikiran saya dianggap benar, dipandang waras oleh Bu Haji Lulu, jadi sekolah ini menerapkan TDBA. kebijakan itu. Karena kita ingin bahwa anak-anak kita itu mempunyai kepedulian yang baik terhadap lingkungan. Berguru kepada merawat bumi dan berguru kepada bumi. Karena sesungguhnya semua pola kehidupan ini mengikuti pola alam. Gitu. Tubuh kita itu ya seperti alam. Ada 2 lagi. Ya. Bu, sama ada Mang. Belajar ya. Udah mana yang udah dibikin ini? Ini mana siapa yang ngajarin ini? Ini bikin di sini bukan? Bukan, ini mah contohnya. Contoh. Nah, ini di sekolah ini juga belajar anak-anaknya tuh lagi diajarin bikin ekoprint. Ekoprint itu ya ini menggunakan dedaunan yang ada di lingkungan mereka, di sekolah-sekolah mereka, kemudian dijadikan bahan untuk ini kayak gini. Ini karya siapa? Ini karya siapa? Sini. Gimana cara bikinnya? Siapa yang bisa nyeri? Duduk. Cara bikinnya. Ayo pasang-pasang. Ayo. Pendidikan itu harus didasarkan pada kodrat alam. Kodrat alam itu apa? Pendidikannya didasarkan pada kekuatan lingkungan di mana anak-anak itu tinggal. Kalau mereka tinggal di daerah pantai, maka ajarkan tentang pantai di sana. Kalau anak hidup di pegunungan, ajarkan tentang gunung. Anak hidup di dunia industri, ajarkan tentang industri. Nah, salah satu lingkungan kita adalah lingkungan pertanian di mana segala macam tumbuh-tumbuhan tumbuh di situ. Maka apa? Kenalkan anak-anak itu literasinya, numerasinya. Literasinya itu anak-anak bisa belajar mengenali daun-daunan. Ini adalah literasi. Mengenali daun-daunan, menuliskan tentang berbagai macam daun yang ada di sekitar mereka, menuliskan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar mereka. Maka dari situ mereka akan hafal, akan ingat kekuatan yang ada di lingkungan mereka. Dari sana mereka akan tumbuh dan bisa menjadi kekuatan. Bahwa pohon yang ada di sekitar mereka itu akan menjadi kekuatan kehidupan mereka. Nah, ini salah satunya adalah bagaimana setelah mereka mengenali daun-daunan, mereka bisa menjadikan ini menjadi ekoprint. Jadi selama ini kita mengenalin kain itu di batik seperti ini. Begitu ya? Dicetak. Padahal kalau anak-anak kita diajarkan bagaimana mereka membuat ekoprint itu bisa menjadi kain seperti ini. Iya, mencetak daun-daun yang ada di sekitar mereka. Itulah pendidikan yang didasarkan pada kodrat alam. Begitu. Mereka dilatih kreativitas mereka. Kreativitas mereka itu didasarkan pada kodrat alam mereka. Ya, Neng, ini udah bisa bikin. Ini salah satunya, ini namanya Amanda. Namanya Amanda. Kayak nama artis. Amanda. Udah ompong belum? Coba lihat giginya. Oh, itu ada yang mau lepas lagi satu. Amanda. Kayak nama artis ini Amanda. Ini apa ini? Tadi udah bikin ini. Oh, udah bikin. Nah, ini proses pembuatan kain ekoprint yang sederhana dasar. Nanti ada yang tingkat advance, tingkat lanjutannya itu nanti bisa seperti itu.
Nah, ini kalau dasar. Sok gimana ini? Ini ada plastik Ah. satu. Ada. Nah, ini Ini kain. Pak. Jadi Mirror ya. kita punya kain Ini satu. nangkuban apa nangkara? Tangkuban. Nangkuban kan? Nah, Oke. pintar-pintar Terus. ya semua. Oke, terus Yuk, setelah itu dilipat, ayo lipat dilipat. nah. Lipat kainnya. Dua kayak tadi. Lipat. Oke, yang rata, yang rata. Yang dari daunnya. Hmm. Nah. Oke. Sekarang Di-press. injek-injek deh. Injek-injek. Oke. Injek. Ini injek pakai kaki. Aja. Berdiri katanya berdiri. Kayak tadi mami ajarin gitu. Oh iya. Yang rata injeknya semua diinjek. Belum tentu anak-anak yang sekolah di perguruan tinggi bisa melakukan ini. Tapi ini anak-anak SD udah diajarin seperti ini. Nanti kelak ketika mereka SMP, SMA, ilmunya akan terus berkembang. Bahkan mungkin dia suatu saat kuliah udah bertambah lagi ilmunya. Bisa jadi nanti bukan seperti ini hasilnya. Dia akan terus berkembang karena daya kritis mereka itu sudah dilatih sejak dini. Injeknya udah cukup. Karena siapa yang mau gulung? Oke. Nah, gulung. Oh, gulung. Nah, Teteh Amanda lagi. Siapa ini Teteh siapa? Ini deh. Nah, sama Teteh. Ah, gulung. Ini nggak direbus? Mau dikukus. Direbus, setelah ini nanti dikukus. Kayak makanan. Gak apa-apa sok. Terus buat anak. Nah, nanti itu dilipat-lipat, kemudian dibikin kayak gini. Nanti setelah ini dikukus ya. Ya, dikukus. Dikukus, setelah dikukus, setelah dibuka dijemur ya. Di angin-anginkan ya. Dioksidasi, Pak. Oksidasi. Mohon berkenan berfoto dengan Bunda di kelas. Ya, paling penting itu buat anak-anak kita itu adalah melatih kreativitas mereka. Jadi kreativitas itu akan muncul apabila mereka terus dirangsang, saraf-sarafnya terus antar saraf itu disambung-sambungkan dengan stimulan-stimulan yang baik. Jadi kalau anak-anak ini kreatif, punya daya nalar kritis yang bagus, itu anak-anak usia dini dari mulai TK, SD itu harus distimulasi terus oleh orang dewasa bagaimana saraf-saraf yang miliaran sel ini bisa tersambung. Dan itu bisa tersambung apabila orang dewasanya lingkungannya mendorong terjadi penyambungan saraf-saraf di sini. Dan itu harus dibiasakan. Karena kebiasaan akan menentukan bagaimana berkembang tidaknya sel-sel saraf-saraf otak yang ada di kepala kita. Oh Bapak, ini ada cenderamata dari daerah ini kegiatan kita menanam beras merah. Ini kegiatannya tandur. Ini sekolahnya udah menghasilkan. bisa tandur karena di sana ada sawah Panen tuh. raya juga. Jadi anak-anak itu bisa menikmati bagaimana indahnya sawah. Gitu. Bagaimana bisa menanam padi di sini. Nah, ini udah ada Hasil panen. beras merah. Oh, Ini tuh udah. mereka Tuh, lagi tandur. pada tandur. Jadi panen raya. ulangan ngadahar biasna wungkul, dakal pare teu wawuh, taneuh teu wawuh. Ya. Jadi anak-anak kenalkan pada tanah, air, udara, tanam-tanaman yang ada di sekitarnya yang bisa menghidupi mereka setiap hari. Kade, sawah untuk anak kampung itu adalah sumber kehidupan, bukan sumber kenakalan. Sawah dijual ke meuli motor. Nah, kusabab teu wawuh ka sawah. Karena tidak kenal dengan pohon padi, nggak kenal dengan beras. Sehingga karena nggak kenal, asing dijual buat beli motor karena kenalnya sama motor. Ya Bu, Bawa ke sini saya bawa dulu. amankan sawah-sawah Ibu. Ini jangan. Di sini jarwalan baru dah. Ke sana Bapak pulang. Motor. Oh, tuh. Tuh ada ikannya tuh. Ikan koi juga. Ini sempurna. Ada sawah, ada kolam, ada sungai, ada masjid yang paling utama.